Allah, Bapa yang bersama dalam kerajaan surga. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Buat panjang umur yang kau berikan, pemeliharaan, pelindungan, pembelaan yang kau berikan, kami datang dengan rendah hati di mezbahmu. Utamakan engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lewat pujian penyembahan akan doa sahabatnya, kami juga mendengarkan firman. Pakai hambamu, urapi hambamu, urapi kami semua. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal 37 ayat pertama sampai ayat yang ke 38. Yesaya pasal 37 ayat pertama sampai 38. Tapi kita tidak baca ayatnya ya, hanya 2 ayat saja cukup ya. Yesaya pasal 37 ayat pertama sampai ayat kedua. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera saudara Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lalu pakaiannya dan disebungkannya badannya dengan kain kabun. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya juga Eliaki kepala istana, Sebna panitia negara, dan tua-tua di antara para imam dengan bersubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkata mereka pada begini kata Hizkia, hari kesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergi Hizkia ke rumah Tuhan dan dibenarkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan semesta ada selanjutnya. Satu rahasia yang indah yang kita dapat pagi. Ketika Hizkia mendengar Sanherib CS, dia masuk ke rumah Tuhan. Dia bentangkan surat dari utusan ini, dan dia masuk ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan dia apa yang dikerjakan? Dia berdoa. Saudara datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan. Apa kata Tuhan? Rumahku disebut rumah doa. Saya datang kepada Tuhan, membawa persoalan, membawa masalah, membawa problem, bawa kaki Tuhan. Dan hari ini juga saudara datang di kaki Tuhan, menyerahkan segala persoalan hidup saudara, masalah saudara, problem saudara, anak saudara, suami saudara, istri, bekerja saudara, pelayan saudara, kepada Tuhan. Serahkanlah hari ini kepada Tuhan. Jangan kerja dulu, jangan habis naik, jangan mencari yang lain. Cari Tuhan utama, carilah kerajaan Allah. Serahkan persoalan saudara. Jangan ragu dan takut. Jangan buru-buru kesah-kesah cari nafkah. Ya, berkat sudah sediakan bagi orang yang mengasihinya. Serahkan. Hizkia menyerahkan. Ya, serahkan segala persoalan kepada Tuhan. Ya, serahkan surat ini dan dia tidak berdaya, tahu dia tidak mampu. Apa terjadi? Tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang mengerjakan. Justru yang Tuhan yang berperang buat Hizkia, dan Hizkia mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara perhatikan pada ayat selanjutnya, pada ayat yang ke-36. Keluaran malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 180.000 orang di dalam pekaman Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada waktu satu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nimrod ilahnya, maka ada Melek dan Sanreset anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anak yang menjadi raja menggantikan dia. Apa yang terjadi? Tuhan itu
Tuhan yang berperang. Arti Tuhan yang berperang. Kita diam, kita berdoa, kita serahkan beban kita. Saudara yang sangat bahagia, saya berkata, saudara tidak rugi, saudara tidak salah, saudara tidak keliru mencari kerajaan Allah, menyerahkan segala problem, masalah, persoalan yang saudara hadapi hari ini, bahkan hari-hari ini membuat saudara takut, membuat saudara bingung, membuat saudara cemas, membuat saudara tidak punya pengharapan. Hari ini firman Tuhan berkata, serahkanlah. Maka firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Dia. Kenapa? Sebab Dia yang memelihara saudara. Burung dara kau pelihara, Tuhan tidak pelihara. Pertolongan Tuhan tepat persis dan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu. Percayalah, Dia sanggup menolong, menyelesaikan saudara dengan baik. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, hanya Tuhan harapan hidup kami. Kami pertaruhkan semua masalah hidup kami semua kepada Bapa di surga. Sebentar kami ada nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Rumah tangga kami tidak ada kuasa keluarga, tetap pemeliharaan Tuhan. Kami hanya benarkan misi dan rumah tangga kami semua. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Berkati kesehatan yang prima, yang daripada Tuhan untuk berperang melawan virus corona. Yang sembuh semakin banyak Tuhan, tapi yang sakit semakin berkurang. Bahkan Kau izinkan biar habis dengan baik. Vaksinasi berjalan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang kita dia katakan amin. Tuhan memberkati.